pembelajaran fisika yang penuh petualangan. Kali ini aku mau ngajakin kalian semua untuk menjelajahi konsep gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk menjelajahinya kita dibantu dengan simulasi interaktif dari OPC. Yeay! BTW kalian penasaran gak sih apa itu GLBB dan bagaimana sih konsep ini bisa berlaku pada kehidupan kita sehari-hari? Untuk mengetahui jawabannya, ayo ikut aku untuk mengeksplorasinya. Jadi apa sih GLBB itu? GLBB adalah gerakan benda di lintasan lurus dengan percepatan tetap. Dalam GLBB, kecepatan benda bisa bertambah atau berkurang secara teratur. Nah, ada dua jenis GLBB. Yang pertama, percepatan positif saat benda semakin cepat. Selanjutnya yang kedua, percepatan negatif saat benda melambat. Inilah rumus kunci dalam GLBB. Yang pertama, V sama dengan V0 plus AT. Rumus kedua yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Mudah kan? Yuk kita lihat cara kerjanya bersama-sama. Nah, kita mulai masuk ke bagian yang serunya nih teman-teman. Di sini kita mau mencoba simulasi GLBB dengan OPC. Mula-mula teman-teman semua bisa membuka Google Chrome melalui device masing-masing, bisa membukanya melalui laptop, komputer, maupun handphone. Kemudian kita klik pada kolom pencarian, lalu kita ketik o.physics, lalu klik enter. Nah, muncul tampilan pertama di mana terdapat logo 3 lingkaran berwarna merah, hijau, dan biru. Lalu kita klik. Pada tampilan beranda terdapat banyak sekali materi yang bisa kita simulasikan. Karena kita ingin simulasi GLBB, maka kita klik kinematics. Lalu kita scroll ke bawah. Terdapat materi yaitu Uniform Acceleration in One Dimension. Lalu kita klik. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, pada Uniform Acceleration in One Dimension ini terdapat banyak sekali fitur yang akan kita gunakan nantinya teman-teman. Yang pertama, terdapat fitur yang bertuliskan run, ini berfungsi untuk menjalankan objek mobil. Yang kedua, fitur yang bertuliskan pause, berfungsi untuk menghentikan objek mobil. Yang ketiga, fitur yang bertuliskan reset, ini berfungsi untuk mengatur ulang nilai-nilai yang kita tentukan nantinya. Selanjutnya, terdapat fitur step, ini bisa kita gunakan untuk menjalankan objek mobil secara manual setiap per detiknya. Baiklah, selanjutnya terdapat 4 garis dengan warna yang berbeda, di mana garis yang pertama dengan warna merah menandakan posisi awal pada sumbu posisi. Dalam hal ini, posisi awal atau X0 sama dengan 0, yang berarti mobil objek akan bergerak dimulai dari 0 pada titik posisi. Selanjutnya, yaitu garis yang kedua dengan garis berwarna biru atau V0 menandakan kecepatan awal mobil. Yang dalam simulasi ini ditetapkan V0 sama dengan 0. Pada garis biru ini dapat membantu kita dalam memahami pengaruh kecepatan awal terhadap gerak mobil. Selanjutnya, garis ketiga yaitu garis dengan warna hijau menandakan percepatan yang diterapkan pada mobil. Pada simulasi ini, percepatan sama dengan 0. Garis ini memperlihatkan percepatan berkontribusi pada gerak mobil selama waktu T.
Garis yang terakhir yaitu garis dengan warna abu-abu, di mana garis ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh mobil untuk bergerak. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat dua grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik posisi terhadap waktu. Pada grafik ini memperlihatkan bagaimana mobil bergerak seiring dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya grafik yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana grafik ini memperlihatkan kecepatan mobil seiring dengan berjalannya waktu. Setelah yang selanjutnya terdapat fitur objek mobil, di mana mobil ini berguna untuk membantu kita dalam menentukan posisi akhir pada GLBB. Baiklah, kita mulai simulasinya. Di sini posisi awal, kecepatan awal, serta percepatan maupun waktu masih berangka 0. Maka grafiknya belum muncul ya teman-teman. Kemudian di sini kita mulai mengatur parameter kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Selanjutnya kita atur percepatan yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu kita klik run untuk menjalankan objek mobil. Pada variabel waktu termasuk variabel bebas, karena kita bebas menentukan waktu berapa lama mobil bergerak. Kemudian kita cari hasil posisi akhir dengan menggunakan rumus sebelumnya. Lihatlah, kecepatan benda meningkat secara linear karena percepatan konstan. Nah, kalau kita lihat grafik jarak terhadap waktu, kita akan menemukan bentuk parabola. Ini menandakan percepatan terjadi secara teratur. Ayo kita buat tantangan yang seru. Kita buat bagaimana jika percepatannya menjadi tanda negatif. Mula-mula kita atur kecepatan awalnya yaitu 5 meter per sekon, lalu untuk percepatannya yaitu min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu kita jalankan objek mobilnya. Kita pause, lihat apa yang terjadi. Pada kecepatan benda berkurang. Nah, pada kecepatan benda berkurang hingga akhirnya mobil berhenti. Ini contoh perlambatan pada GLBB. Nah, gimana teman-teman? Seru bukan kita belajar tentang GLBB dengan bantuan simulasi interaktif dari OPC? Jadi konsep ini tuh ternyata banyak banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Seperti gerak mobil, benda jatuh, atau saat kita berlari. Terima kasih ya udah belajar bareng. Sampai jumpa di video pembelajaran fisika selanjutnya. Tetap semangat dan terus bereksplorasi. Bye-bye.